Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di harian ke-8 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tidak terasa, sudah 1 minggu kita melaksanakan ibadah puasa. Ada satu hal yang menarik ketika kita bicara tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu ayat di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa di surah Al-Baqarah 186. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Ada satu pesan penting dari ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, Allah itu hakikatnya dekat dengan kita. Dan apa yang kita minta itu akan diijabah oleh kita. Kenapa? Karena ketika seorang hamba dia itu dekat kepada Allah, dia itu menjalankan perintah-perintah Allah, dia menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Dalam kondisi seperti itu, membuat dirinya itu tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, tentu ketika dia meminta, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang berpuasa. Karena ayat ini berbicara tentang konteks puasa. Sehingga orang-orang yang berpuasa diberikan kesempatan yang berharga oleh Allah untuk minta kepadanya sebanyak-banyaknya. Karena puasanya itu menyebabkan doa-doanya itu akan cepat diijabah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuh. Ada 3 orang yang doanya itu gak akan ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yufṭir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bayangkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di saat kita berpuasa, itu adalah kesempatan yang berharga yang Allah berikan kepada kita untuk banyak berdoa. Karena kondisi kita berpuasa itu menjadi sebab doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imamul adil. Doanya pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Tapi kalau kita lihat urutan dalam hadis tersebut, ternyata orang yang berpuasa itu mendapatkan tempat yang istimewa dalam berdoa. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita sia-siakan. Di saat kita menahan lapar dan dahaga, di saat kita itu berpuasa, di saat kita sedang bergairah melakukan amal-amal kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita lupa untuk berdoa. Gunakan kesempatan yang Allah berikan. Kalau puasanya saja itu menjadi sebab doa kita akan segera dikabulkan, apalagi kalau kita dalam kondisi berpuasa juga berdoa di saat-saat yang mustajab. Misalkan kita berdoanya saat kita berpuasa itu di antara azan dan iqamah. Kemudian kita berdoa setiap habis sholat. Kemudian kita berdoa pada saat kita itu menjelang berbuka puasa. Lebih-lebih lagi. Itu sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita banyak berdoa. Hajat kita itu banyak. Keperluan kita itu banyak. Kebutuhan kita itu banyak. Tidak semua kita dapatkan dengan ikhtiar kita semata. Ketika ikhtiar kita berpadu dengan doa, itulah bukti daripada keberkahan dari apa yang akan kita dapatkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga dalam berdoa, dalam kondisi berpuasa di bulan yang mulia ini. Manfaatkan, perbanyak doa apapun itu, dari yang kecil sampai yang besar, kita minta kepada Allah. Karena jangan pernah kita berpikir ketika kita punya keinginan besar,
keinginan yang tinggi, kemudian kita merasa nggak mungkin bisa dikabulkan. Kalau kita yakin, kita percaya, dan itu menjadi syarat kita berdoa. Ya, wa antum muqinuna bil ijabah, kita percaya akan diijabah, insya Allah apa yang menjadi hajat kita, setinggi apapun itu, tidak ada yang mustahil untuk Allah kabulkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu sudah berkehendak, cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ayo banyakin doa ya di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.